Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, sama-sama kita akan segera memulai ibadah kita sesi yang ketiga di tempat ini, saudara. Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia, di cabang yang sangat diberkati ini, cabang Tiberias Kelapa Gading Nias. Kami ucapkan juga selamat bergabung untuk Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah terhubung dalam acara ibadah live streaming di dalam Gereja Tiberias Indonesia. Dan terimalah salam yang kudus dari mimbar ini, saudara. Shalom. Lebih semangat lagi, saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Seberapa banyak tangan-tangan yang siap diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudara. Namun sebelumnya kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, terutama yang beribadah di dalam gereja ini, untuk sama-sama kita boleh menggunakan masker dan face shield kita secara baik dan benar. Dan Bapak Ibu Saudara tidak diperkenankan menggerakkan atau menyatukan kursi yang telah diberikan jarak. Dalam ibadah ini tidak akan ada altar call, saudara, akan disatukan dalam akhir ibadah, yaitu di dalam doa syafaat. Dan yang paling terpenting, saat ibadah nanti selesai, Bapak Ibu Saudara boleh keluar dengan tertib, dan boleh tetap dengan menjarak 1 meter di depan, 1 meter di belakang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur ya Bapa, pagi hari yang indah ini kami boleh ada di tempat ini. Sebagaimana ada kami yang melayani Tuhan ataupun yang beribadah, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Maka Tuhan, kami undang kehadiran-Mu hadir di tengah-tengah kami, membawa atmosfer surga bersama malaikat di surga. Agar setiap kami yang datang dengan letih, lesu, berbeban berat, dengan sakit penyakit, dengan permasalahan dan pergumulan, kami pulang membawa kekuatan yang baru, kami pulang membawa kesembuhan yang baru, kami pulang membawa damai, sejahtera dan sukacita dari surga. Kami bersyukur dengan adanya Gereja Tiberias dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Maka kami serahkan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak cucu dan mantu dimanapun berada, dijaga malaikat, dijaga Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan adanya hamba-Mu, bilangan orang benar pasti bertambah di Indonesia. Maka Tuhan, firman-Mu digenapi melalui hamba-Mu untuk gereja ini. Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak, yang ada anggurnya, tidak akan pernah dirusakkan. Juga Tuhan, firman Tuhan yang akan dipimpin oleh hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta, yaitu Bapak Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati Tuhan, hikmat dari surga. Tuhan mau berbicara melalui hamba-Mu, agar firman yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah isi hati Tuhan sendiri, dan dapat menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Maka Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Kami hancurkan roh teritorial, kami patahkan dan kuasa dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas kami, tidak berkuasa di tempat ini. Tempat ini hanya untuk memuji muliakan nama Tuhan. Tempat ini hanya untuk mujizat dilakukan terjadi di tempat ini ya Bapa. Maka akhirnya Tuhan, kami siap memulai ibadah sesi yang ketiga di tempat ini ya Bapa. Bekerjalah sebebas-bebasnya, beracaralah sebebas-bebasnya, dan berbicaralah sebebas-bebasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bawa penyembahan kita pada pagi hari ini, saudara. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Kita bawa penyembahan kita pada pagi hari ini. Tenanglah kini hatiku. Sama-sama jemaat Tuhan. Tenanglah kini
saat hidupku Tuhan. Di setiap saat hidupku tetap ku rasakan ada Tuhanlah yang membimbingku, tangan dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Kembali kami mau angkat penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tenanglah kini hati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat hidupku tetap ku rasakan. Kita angkat kedua belah tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Oh hatiku berserah penuh, tangan. Lebih lagi angkat suaramu katakan, Tuhanlah, oh bimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oh Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Hatiku Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami bawa penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan. Saya jemput saudara kita bangkit berdiri pada pagi hari ini saudara. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, Tuhanlah yang membimbingku, tangan. Ini iman kami dan seruan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hatiku berserah penuh, tangan. Lebih lagi angkat suaramu. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan turun. Hatiku berserah penuh.
Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan. Haleluya, kami sembah, kami sembah, kami muliakan selamanya. Haleluya, kami serukan haleluya. Kami angkat suara kami Tuhan, kami angkat hati kami Tuhan. Haleluya. Mari jangan pandang kanan kirimu saudara, mari pandang wajah Yesus. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Kami sembah Engkau, kami muliakan selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan, sebab nama-Mu yang layak disembah. Selamanya Kau ku sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami katakan terima kasih. Selamanya kami berserah kepadamu Tuhan. Dimanapun saudara berdiri saat ini saudara, sama-sama kita mau angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saat kita mengangkat kedua belah tangan kita, kita percaya bahwa tangan Tuhan pasti turun untuk melakukan mujizatnya. Kami berserah Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih. Maka pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami angkat kedua belah tangan kami Tuhan. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku yang berserah. Lebih tinggi angkat kedua belah tanganmu, katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Kami katakan kepadamu, Juru Selamat. Dia hadir di tengah-tengah kita. Aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Lebih lagi, sungguh angkat tanganmu, katakan aku berserah. Aku berserah. Yes, kami berserah Tuhan. Aku berserah hanya kepadamu, Juru Selamat kami. Juru Selamat.
Kami berserah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami serahkan hati kami. Juru selamat. Tetap jemaat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Aku pada Yesus Juru Selamat. Aku sama-sama katakan kepada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Dengan imanmu dengan bangga katakan kepada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya di dalam penyembahan pasti ada mujizat terjadi. Maka kami klaim janji firman Allah, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Mujizat pemulihan pasti terjadi bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami telah menyembah-Mu. Maka inilah saatnya Tuhan kami akan bertepuk tangan, bersorak-sorai, bersuka cita bagi nama Tuhan. Maka kami tabiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam satu nama yang kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap lebih diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, Shalom Tiberias. Pagi hari yang indah ini dimanapun berada, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dan dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya.
bersaudara. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita berikan suara-suara yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Wow, kita berikan suara-suara yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan. Pagi hari yang indah ini, kita boleh terus bersyukur bagi nama Tuhan kita yang kasih. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Come on. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hey, 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 sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Gereja Tiberias, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Lebih sungguh lagi kalau bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kasih setia.
Silahkan duduk, Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Setiap kita sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus, biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi menjelang siang hari yang indah ini ya Tuhan, kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Bapa, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan yang telah memerintahkan kepada gembala sidang kami untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini ya Tuhan. Hal mana sudah banyak dibuktikan ya Bapa. Bayi-bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan. Bahkan orang-orang yang sakit kanker, orang-orang yang sakit tumor disembuhkan. Kami bersyukur untuk setiap mujizat, untuk setiap perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja kami ini ya Bapa. Kami juga sangat bersyukur ya Tuhan, Tuhan yang telah menunjuk, Tuhan yang telah memilih gembala sidang kami untuk menjadi juru bicara-Mu dari surga. Maka siang ini ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Bapa. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sila. Mari kita berdoa. Mari kami mengucap syukur yang sangat indah yang Kau telah bangkit
dan naik ke surga. Engkau yang menjanjikan akan memberikan rumah di surga, tempat tinggal di surga. Kami bersyukur kasih-Mu kemurahan-Mu. Engkau tak rela berkorban, bangkit untuk menuju kerajaan surga. Dan Engkau yang telah berkata menyediakan tempat bagi kita semua. Dan Engkau yang mengucap syukur, Engkau yang janjikan para jemaat di rumah di surga. Maka kami doa semua jemaat yang hadir di acara ini atau online, agar mereka menjadi warga surga, punya rumah di surga. Maka kami serahkan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka semua itu acara ini terus bagi mereka surga. Engkau undang ke surga untuk pesta surga. Kami doa jemaat TPS sangat besar surga, yaitu jemaat yang punya rumah di surga, orang suci. Kalau amat dusta kami bisa hari ini ke neraka. Siapapun dusta bilang ke surga dusta layak dihancurkan. Siapapun dusta menipu tidak jadi harus dipatahkan, karena Engkau mengenaki zaman akan mencari orang-orang yang punya roh mati untuk membawa ke surga kemasi. Orang-orang mati yang jujur dalam segala hidupnya dan perbuatannya. Maka kami doa siapa yang sakit sembuh hari ini. Kami doa agar mereka tidak mengalami penderitaan yang keluarga nak bersekutu. Kami tolak agar mereka bebas dari virus corona. Kami doa kami semua diberkati jadi warga surga. Kami serahkan mereka akan bangkit sesuai janji-Mu untuk menuju kerajaan surga. Agar mereka semua setiap keluarga yang kejahatan itu, agar mereka tersedia tempat rumah di surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi hari kita kasih Tuhan yang begitu indah, yang telah korban, disalibkan, bangkit, kembali ke surga. Maka kalahan Yesus bisa dibuktikan. Orang boleh ngomong apa kalau orang dari surga dibuktikan apa? Ada kuasa, ada mujizatnya. Tuhan akan selalu ada kuasa, ada mujizatnya. Di hari kita baca di mana Tuhan Yesus ke surga, yaitu di Yohanes 14:3, di mana Tuhan ke surga, terangkan untuk pergi ke surga, sediakan tempat bagi Anda dan saya. Dan saya punya tugas untuk Anda ke surga, yang Anda dikasih predikat untuk punya rumah di surga. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, Yesus datang ke dunia, di tempat ketika wafat bangkit, mengatakan ke surga. Programnya apa? Menyediakan tempat bagi Anda. Jadi berpikir Anda karena punya iman, harus punya iman surga bersama saya. Jangan orang ngomong sembarangan. Kalau dia nggak punya nomatir dusta besar, saya mau bilang surga pendusta harus dihancurkan karena Tuhan pasti nolak orang nggak punya dusta. Dusta nasitan zaman sekarang ada yang orang ke surga dusta, maka saya harus berani ngomong spesial. Kalau saya tidak ke surga dengan yang Tuhan Yesus, para siari dipotong iblis di neraka. Harus berani ngomong kalau bilang ke surga, karena pendustaan sama lagi sebutkan ada nabi palsu, guru palsu. Maka cara apa? Maka saya doa kalau orang bilang ke surga di mimbar, yang dusta harus dihancurkan, karena dusta nasitan menyesatkan sebab
yang menyesatkan guru palsu, maka Tuhan pun nolak, yaitu mengusir guru palsu, nabi palsu. Jadi Tuhan programnya bangkit kembali ke surga. Ya dengan tempat bagi Anda betapa Tuhan tetap kerja keras di bumi Bapa ditumbak tikam, disalibkan, mati bangkit. Betapa maka jangan murtad. Tuhan karyanya sangat besar bagi Anda. Jangan sampai murtad. Jangan murtad. Maka siapa yang belum murtad, renungkan bahwa Anda perlu doa, perlu Tuhan apa benar. Tuhan kembali surga. Ini ada ke tempat bagi kita. Anda doa. Kalau Anda tekun punya iman, Tuhan akan jawab. Saya pun dulu ingin ke surga. Ingin ke surga. Saya nggak tahu siapa surga. Saya doa bersamamu. Tuhan, kami tidak mau ke neraka. Kami mohon ke surga. Jadi sekali lagi, imanmu. Kita mengatakan apa? Henok ke surga punya iman. Surga maka imannya, iman gede punya upah. Upahnya apa? Kerajaan surga. Henok punya berkat upah besar karena punya iman ke surga. Saya pun punya iman ke surga. Saya punya iman. Mulai 50 tahun dari surga. Saya tinggal di gunung 50 tahun. Akan beristilah orang Jawa bertapa, sangat bertapa untuk ketemu Tuhan. Tapi ternyata saya diundang Tuhan. Kalau tangan saya belum dikari surga, saya dibeleh iblis ke neraka hari ini. Kalau Anda bilang ke surga, harus bilang, aku kalau dosa dibeleh setan ke neraka, harus berani. Supaya tidak ada orang-orang nebu. Jadi Tuhan telah kerja keras sama ini, masih kerja keras untuk menjadi rumah bagi Anda. Sekali lagi Tuhan katakan apa? Kembali ke surga. Jadi tempat bagi hati apa? Tempat bagi hati tetap kerja keras. Maka saya renungkan, saya udah umur kadang rasakan pensiun, tapi saya bengkok lalu bulan lalu sampai Tuhan ngasih kuasa besar mau saya enggak karena Tuhan diucap besar mau saya kurang aktivitas. Saya maunya ingin tetap pakai di gereja karena gereja itu berapa menusak. Banyak orang saksi, bahkan orang dari Eropa, Amerika datang, orang dari Eropa sembuh, Amerika sembuh, orang di Amerika yang koma 3,5 tahun itu bisa disembuhkan dengan satu pot. Minta perjamuan satu pot desa yang dari kantong saya disajikan Ibu Liana. Yaitu waktu saya diserang ada orang berapa kali orang diutus dari Amerika, temannya koma, nggak bisa bangkit. Karena seorang mati itu punya karunia yang luar biasa. Yaitu bisa rohnya dipakai. Jadi seorang mati itu rohnya dipakai Tuhan untuk jumpa. Bahkan ada orang koma di rumah sakit. Ini ketemu saya, kasih perjalanan. Bukan orang itu. Ada orang bahkan sakit ingatan. Dia di rumah sakit. Seorang pemuda yang Surabaya butuh bersaksi, seorang hakim mengatakan apa? Seorang pemuda di rumah sakit ingatan. Maka dia mimpi ketemu saya, bersama saya. Maka karena dia di rumah sakit ingatan, siapa percaya? Bilang kepada dokternya, tadi malam Pak si datang, Bapak percaya sini, coba suruh pulang disembuhkan. Ya mana? Dia percaya dia sakit ingatan. Akhirnya dia panggil Bapak Ibunya, enggak bilang, bagaimana? Dia terangkan, Pak datang ngadiman ke sini, berkati saya supaya suruh keluar, dia sembuh. Karena Bapak Ibu juga percaya, akhirnya dia teriak-teriak, akhirnya pulang juga dan sembuh. Jadi seorang punya roh mati, punya ciri, rohnya bisa dipakai Tuhan kepada orang yang koma, orang yang mau bunuh diri pun juga jadi, suruh ketemu saya dan sebagainya. Jadi, maka kalau orang sakit ingatan kan ketemu sangat ingat, tapi itulah itu maka Anda kalau punya roh matir, Anda bisa dipakai rohmu, bisa melawat ke rumah sakit yang orang koma dan sebagainya. Maka Anda orang yang lebih besar dari karunia yang besar, yaitu bisa ke surga berkali-kali. Yaitu nama Dr. Kureso. Saya menambah kisah Dr. Kureso. Bagaimana? Dia seorang penginjil ke Brasil, jadi yang nobatkan Brasilnya Dr. Kureso, seorang Swedia, dokter Swedia.
Dia dibunuh nggak mati. Aja dia ada roh mati Yohanes. Maka suatu hari yang luar biasa disaksikan muridnya, teman-teman muridnya minta dia taruh di lapangan. Di lapangan dia bilang seminggu ke surga, seminggu diundang surga. Siapa bisa tahu seminggu diundang surga? Dia minta ditaruh di lapangan, dijaga, nggak boleh orang nyentuh. Karena dia pengen surga seminggu, nggak tahu seminggu. Ya, sami dari orang bisa demikian. Jadi orang yang punya roh dan punya karya luar biasa. Dokter seorang mati dan salah seperti Yohanes lebih dari itu. Kenapa? Dia dibunuh gak mati. Dia pesan muridnya apa? Aku mau ke surga. 7 hari jaga aku, jangan dikubur. Jangan orang dekat dijaga teman muridnya di lapangan saksikan. Akhirnya dia nulis di bukunya. Dia surga 7 hari ketemu Tuhan Yesus. Tuhan lihatkan bangun rumah banyak sekali. Tuhan waktu di surga menyaksikan dia ketemu Tuhan Yesus mengatakan buat rumah banyak sekali. Tuhan sampai hari masih kerja yang rumah ganda untuk nyadakan berjanji Tuhan nyadakan rumah kita. Jadi saya kagum dengan Tuhan. Setelah saya dapat janji Tuhan bahwa saya akan ke surga, maka saya buku-buku kesaksian yang indah-indah itu. Maka dokter baca dokter luar biasa, orang luar biasa bisa tahu seminggu di surga. Mana orang tahu tapi ada mungkin orang nggak bisa, tapi kenyataan demikian. Surga ketemu Tuhan Yesus yang berkata ini akan rumah bagi Anda. Dan sekali lagi saya kagum dengan kulit. Saya merasa minder dengan dokter. Seorang dokter tinggalkan jabatannya untuk nginjil di Brasil, maka dia nobat di Brasil. Tapi saya juga bagi saya Tuhan menerangkan kepada saya, nerangkan kepada Anda bahwa Anda ke surga yang punya rumah. Jadi saya punya tugas lain. Kalau dokter dikasih penglihatan oleh Tuhan Yesus, Tuhan baru menyiapkan rumah banyak bagi. Tapi kalau saya diberi tugas Tuhan nerangkan kepada Tuhan jangan rumah bagi Anda, maka Anda nanti ke surga. Dan saya kalau dusta, maksudnya bahwa Anda ke ruang masusi, lautan manusia, Anda pesta di surga. Kalau dusta parasi, iblis notong pada hari ini, karena ada banyak orang dusta. Nabi palsu atau guru palsu itu. Karena kenapa? Saya terangkan itu kenapa? Supaya apa yang saya katakan buat dusta langsung dari Tuhan Yesus. Saya berita Tuhan, apa yang saya di surga sampaikan. Saya punya tugas yang saya di surga sampaikan. Maka saya di surga cuma banyak sekali. Kalau saya dustakan, maka Anda, dosa Anda semua punya rumah surga musik karena saya seorang materi. Maka Anda semua yang melayani ingin semua ke surga, ke masusi. Anda korban hartanya Pak. Anda tidak duniawi. Karena orang duniawi itu nggak bisa kemasuki paling-paling yaitu taman cuma di taman tidak punya rumah Jadi sekali lagi Tuhan Yesus dia ke rumah bagi kita. Maka mari Anda dan saya punya tugas ada kawan sekali lagi. Tugas saya perintah Tuhan, perintah Tuhan Anda kemasuki. Maka saya harus betul berjuang. Mari kita berjuang tetap hidup baik, hidup yang suci kudus tanpa nakusan. Tidak bisa melihat Allah. Jadi mari kita berjuang. Tuhan mengatakan saya pada saya nyampaikan kepada untuk Anda ke surga. Suci pikiranmu, perkataanmu, dan berdoa. Kita juga ada unsur minyak. Karena Tuhan juga berkali-kali tentang minyak urapan. Maka saya beri ayat yang bagaimana orang diurapinya sepanjang masa di diam Tuhan. Yaitu di dalam Mazmur 23. Ayat 4 dan 6. Mazmur 23 ayat 4 dan 6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Kenapa Saswan minyak? Daud dirapinya oleh Tuhan langsung kurang minyak. Untuk apa? Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan pun terangkan berkali-kali. Anda perlu minyak urapan untuk ke surga. Kalau sering saya sampaikan, maka perhatikan. Daud dirapinya, hidang selalu sedia. Ada kuasa, punya senjata. Artinya apa? Anda warga surga. Masuk alam roh. Anda ketemu setan. Takut pada setan, maka Anda pun satu minyak urapan, ambil diri jadi bos. Setan nggak berani sama Anda. Setan takut pada orang Anda punya. Ya, saya nggak dusta, soal dusta kok setan. Waktu saya terangkan minyak urapan, Tuhan perintahkan kembali minyak urapan. Setan perlu tidak bisa. Tuhan sekali tulis di langit, bahwa setan ikut baca. Apa yang setan berarti baru jangan saksa. Jadi suasamanya itu hancurkan setan bagi orang mati. Jadi kenapa saya ulang? Anda tahu betapa kuasanya harapan. Maka Daud pun terangkan, aku dirapinya oleh Tuhan, langsung oleh Tuhan. Apa? Selalu ada hidangan, ada senjata, tidak berjaga, dan sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Maka janganlah Anda perlu membaca ayat yang jelas. Supaya tahu betul kenapa santrang minyak. Karena ayat dipegang bahkan Tuhan katakan Anda harus beli minyak dari Tuhan untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi sekali lagi yaitu bahwa kalau saya sampaikan orang ke surga perlu minyak, ayatnya panjang, tapi supaya di hari kenakan supaya Anda tahu betul pentingnya minyak urapan. Karena Daud terangkan bahwa dia udah minyak untuk diam bersama masa. Tuhan mengatakan beri minyak untuk apa? Untuk pesta surga. Anda harus tahu tanggalnya punya. Maka saya ayat yang panjang. Kalau Anda supaya tahu, karena kadang-kadang dipotong-potong nanti orang asing lain. Betapa pentingnya minyak gambar apa? Juga kalau Roh Kudus kamu ada kuasa, minyak urapan itu gambaran kuasa Roh Kudus. Jadi durah minyak karena ada kuasa, ada wujud. Mana durah minyak penuh kuasa. Jadi minyak urapan itu gambaran kuasa Roh Kudus. Adurapi penuh kuasa. Setan takut pada Anda merasa setan kuasa gelap. Anda bisa bangkit dari kawan. Maka sabda yang panjang, Anda jelas, supaya Anda tahu betul betapa Tuhan terangkan tentang kuasa menyerahkan untuk ke surga, yaitu di dalam Matius 25. Soalnya panjang, tapi Anda supaya di hari itu Anda tahu Anda untuk pesta surga perlu minyak urapan, yaitu Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan.
arti TPS adalah mempelai. Jadi saya punya tugas terangkan tentang mempelai, tentang menyuarapan, itu perintah Tuhan terangkan. Karena banyak orang ya dulu saat tidur macam-macam, tapi sekarang orang mulai banyak niru, tapi orang niru itu sembarangan. Karena hanya seorang mati, Tuhan yang ngomong, pasti aku beri kamu kuasa menyuarapan karena kau martir. Jadi Tuhan katakan kepada saya, hanya seorang martir ada kuasa menyuarapan. Kalau nggak ada gak menyuarapan, nggak bisa. Ada dituduh dusta oleh iblis, karena anak iblis. Maka tadi sebuah gambaran ke surga, pesta di surga, nggak tanggung untuk pesta sebagai yang bersurga harus ada menyuarapan, menyatu gambaran kuasa roh kursi udah punya. Maka Tuhan pun mengatakan apa? Kepala kasih minyak. Tuhan mengatakan apa? Bahwa dia kasih minyak untuk memandang kemudian Allah. Sekali lagi gambar menyatai Tuhan gambar apa? Al-Kerajaan surga seperti seorang yang berberita, tapi orang ada minyak, yang nggak ada minyak. Tuhan mengatakan, aku tidak kenal. Jadi artinya apa? Kalau orang nabi palsu, guru palsu, Tuhan nggak kenal. Mari kenal adalah betul orangnya bahwa gambar kuasa karena Tuhan mengatakan kesukaan untuk mengurapi Anda penuh kuasa. Gambar minyak itu penuh kuasa. Dan sulit saya buktikan itu. Misalkan sederhana, saya buktikan kalau tanah kasih minyak seperti Anda, saya pernah bersama ibu ke Manado ke mana-mana, Bitung itu tanah kosong 3.000 meter itu sama bangun gereja. Saya segera menyatu, belum bisa bangun, baru 3 tahun dibangun. Bangun. Tapi di dekat situ ada penyembahan berhala dekat situ. Maka hari tentu dia bodoh pawai betul tubuh enggak berdarah. Tapi lewat tanah yang kami beri minyak itu orang itu berdarah, berdarah. Rohan pertama berdarah tadi lewat tempat yang kasih minyak setan takut kalah berdarah. Dicoba lagi kalau rombongan kedua rame-rame tetap berdarah. Kepalanya bilang, musuh kamu tanah kosong saja kamu bisa kalah. Akhirnya dia coba, dia bilang dia punya iman, tapi iman tanpa perbuatan tanpa Yesus is nothing. Maka dia punya iman, gak apa-apa. Ternyata dia pun berdarah. Jadi Anda renung ke sini ya Pak, betapa kuasa menyuarapan setan Tuhan. Kenapa? Inti kerajaan surga. Sekali lagi saya sampai kepada Anda jelas punya perintah Tuhan nerangkan Anda surga. Yaitu intinya apa? Kalau ke surga itu Anda masuk alam roh, yaitu Anda ke surga atau neraka. Saya kemarin baca berita di New York ada suatu universitas yang nyelidiki bagaimana masuk alam roh. Jadi sekolah tinggi di Amerika menyalubkan ini bagaimana orang masuk alam roh setelah keluar rohnya. Dia mengatakan masih bisa dengar, bisa lihat dan sebagainya. Tapi saya ini langsung dari Tuhan. Di alam roh itu ada pasukan malaikat dan setan. Maka Anda pegang Yesus, Anda ada pasukan malaikat yang jaga Anda. Maka sekali lagi Tuhan kabarkan apa? Ada minyak Anda ke surga. Maka kalau Anda masuk alam roh ada minyak, setan takut. Anda perlu. Kalau Anda masuk alam roh gak ada minyak, lebih-lebih Anda dikubur gak pakai minyak. Bagaimana Anda diganggu setan? Tuhan yang ngajar saya berkali-kali ngajar saya. Jadi Tuhan membuktikan kalau ngajar saya terangkan detail. Bagaimana kalau Anda, Tuhan mengatakan kalau tidak pakai minyak itu salah. Tuhan terang pada saya kalau saya ngomong terus terang gak enak, takut nyinggung orang. Jadi lagi Anda perlu menyuarapan bagaimana tadi untuk masuk surga juga perlu menyuarapan juga agar Anda jadi masuk surga. Tapi untuk Anda masuk roh agar Anda babat tubuhmu tetap utuh, tetap jadi mulai, maka Anda perlu minyak agar tubuhmu apa itu mudah mulai. Jadi gereja sebab punya kriteria. Tuhan langsung ngajar apa?
Anda bangkit dari mulai. Perlu saja di dunia diurap minyak. Anda boleh ke center ada Ibu Deborah so, yaitu bapaknya so, yaitu berapa tahun 97 tahun 12 dibongkar so, tetap utuh karena dulu minta minyak tiap hari. Bapaknya itu datang dari Medan, dia orang luar biasa, datang Tuhan apa minta dibaptis dan minta minyak so. Akhirnya dia 12 tahun dikubur so, dibongkar tetap utuh so. Betapa indahnya Tuhan maunya apa? Anda jangan mulai agar Anda tetap utuh tubuhmu jadi bedanya ada di tahun tadi orang masuk. Kalau Anda tahun sesuatu tua tetap tua, Anda kan ya kalau Anda ambil satu yang ambil tamarin sama cium kaki Tuhan suka Tuhan apa tidak layak di masuk sama ambil tamarin karena kami itu seorang tua sekarang terserah Anda mau tetap tua atau muda, orang semua milih muda. Kalau Anda ingin Anda muda tetap apa adanya, Anda tua atau tua, Anda pakai asa bertobat, Anda tidak pakai minyak bisa ditambah tension. Tapi kalau Anda ingin kembali suci, perlu menjawabkan dari gereja mati. Tuhan yang ngomong, jangan lagi cari orang mati bisa berarti menjawabkan. Maka itu sekali Tuhan gak ada kisah ke surga. Saya orang yang penuh korban so. Saya sebagai mati tes apa? Dites ke neraka so. Dari neraka saya bisa lolos ujian. Saya coba ke Tuhan hamba ke neraka. Angkat mereka, hamba yang ke neraka. Hamba gantikan mereka, angkat mereka. Beri pertobatan. Maka Tuhan terangkan di neraka orang yang tidak percaya Yesus, orang tidak tobat. Maka Tuhan katakan itu bagaimana hari nasarmu. Sangat Tuhan arti nasar. Sama nasarnya maka digandeng Tuhan. Nasarmu sebagai martir. Saya enggak tahu. Tidak jelas bagaimana saya punya berikan martir Tuhan. Maka itulah karena saya seorang martir punya tugas pada kemasuhi. Hanya seorang martir yang menyerahkan nyawanya artinya. Saya menyerahkan nyawa saya untuk orang supaya enggak ke neraka. Maka punya hadiah besar buat jemaat besok. Kalau saya dusta korositan bahwa Anda kemasusi, maka tapi yang niat Anda ada minyak yang umur Anda sudah 60 tahun selalu ada minyak untuk tiba Anda urapin agar ada jadi mulai agar Anda kurang masih tugas saya sebagai seorang martir Yohanes martir yang paling sang Tuhan Yohanes. Maka saya punya iman umur panjang sama mati Yohanes. Maka saya punya iman umur 100 tahun lebih karena Tuhan mengatakan kamu martir Yohanes dan saya buktikan semua neraka untuk Anda. Maka Tuhan mengatakan apa? Hadiahnya apa? Bahwa Anda kemasusi, maka mari Anda berjuang apapun jangan murtad. Apapun Anda berjuang masuk kelas masusi bersama saya. Jangan Anda sembarangan kalau mau kemasusi. Kalau Anda martir dulu, nyerahkan milikmu, nyawamu, usahamu semua serahkan baru Anda. Karena udah ya, jangan Anda ngomong sembarangan. Anda kalau dusta, setan tertawa-tawa. Anda dibawa setan neraka. Anda jangan ngomong sembarangan. Saya ngomong ini perintah Tuhan. Kalau enggak perintah Tuhan, yang bagi yang saya dengar, saya enggak mau, saya pernah nolak. Tuhan saya enggak bisa. Saya maunya ngomong yang sederhana, yang tidak melukai orang lain. Maka Tuhan katakan, bilang kalau kamu ngomong, yaitu perintahmu, Tuhan ngomong, ya aku jadi sani, yang maaf saya kalau saya nikung orang, karena perintah Tuhan, bukan saya. Saya orang yang tidak nikung orang. Saya ngasih Anda semua, atau katakanlah orang anak haram, perintah Tuhan ngomong, bukan kehendak saya. Saya tidak mau nikung orang, tapi Tuhan perintahkan, jangan haram. Sebutan Tuhan yang perintahkan harus Anda bebas sekutuan haram. Maka Tuhan perintahkan pada saya. Maka itulah kalau saya minta maaf kalau Anda tersinggung sama saya. Itu mengatakan perintah Tuhan langsung. Maka ibu itu yang kosong. Kita baca di Mika 6 arti langsung dari Tuhan. Ini pasti baca ayat ini. Mika 6 ayat 6 sampai 7.
Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunjuk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Artinya apa? Anda ke surga perlu minyak anggur. Tuhan yang ngomong baca ayat ini, maka status kita penuh. Bukti apa? Anda menghadap Tuhan perlu minyak dan anggur atau berjang kerusuk. Di depan ada kerubium, mulai kerubium yang minyak kerusuk. Jadi sekali lagi Anda punya anggur, saya jawab, saya ngomong berita Tuhan, saya nggak mau ngomong yang ya, saya nggak kena dusta, saya nggak diberi Tuhan, maka Tuhan pun ngomong beli minyak daripadaku untuk pesta surga maka mari kita jangan peduli jaga hidup kita. Kalau saya ngomong minyak, jangan Anda ikut-ikut, tapi kan seorang martir. Kalau Anda bukan martir, jangan coba-coba Anda minyak, Anda dusta, karena minyak diberi khusus hadiah seorang martir. Maka Tuhan mengatakan apa? Beli daripada minyak untuk apa? Untuk memandang kemuliaan agar Anda mulia masuk juga perlu urapan minyak. Maka demikian Anda renungkan ayat yang sampaikan itu penting sekali, bahwa kalau Anda untuk ke surga kemasukan Anda perlu minyak anggur. Minyak anggur itu gambar, yaitu untuk muliakan Tuhan, nyembah Tuhan. Anda perlu minyak harapan dan berjagus yang kuasanya istilah Tuhan, kuasa tiada di muka bumi. Amin. Saya serahkan pada. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersyukur diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara. Kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita diberkati, amin. Puji Tuhan, sebentar kita akan sama-sama yaitu masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk pelayanan Gembala Sidang Bapak dan Ibu Gembala pada pagi hari ini. Dan sama-sama saudara, sejenak kita lihat bersama-sama satu ayat dulu saudara, sebelum kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Saya undang kita semua untuk sama-sama buka Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 saudara, Bapak Ibu. Wahyu 3 ayatnya yang ke-18. Saudara yang bawa Alkitab boleh langsung dibuka. Saudara yang lihat dari HP langsung diketik Wahyu 3 ayatnya yang ke-18. Di layar juga sudah ada. Bapak Ibu Saudara semua yang di Gading Nias, yang di live streaming, bersama-sama yuk kita baca satu ayat ini. 1, 2, iya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Haleluya. Hari ini saudara dan saya, doa saya, saudara dan saya suatu hari kita akan melihat berjumpa dengan Tuhan, pesta kekal dalam kerajaan sorga. Dan selama saudara dan saya hidup di bumi, di dunia, kita mengalami kemenangan sejati dari kerajaan sorga. Katakan amin. Hari ini saya akan berbicara tentang kemenangan sejati saudara. Ayat yang barusan kita dengar saudara, Wahyu 3 ayat 18. Hari ini sama-sama kita akan pelajari saudara. Saya akan secara singkat saya akan elaborate. Saya akan maksudnya elaborate gimana Pak Pendeta? Di breakdown ya saudara. Saya akan jelaskan secara singkat barusan apa yang saudara dan saya dengar. Allah sendiri yang menasihatkan saudara dan saya. Alkitab tadi katakan Wahyu 3:18, aku menasihatkan engkau. Ya saudara, tadi Pak Pariaji, Ibu Gembala juga sudah menyampaikan, suatu hari saudara dan saya kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Yang percaya katakan amin.
Berapa banyak yang percaya suatu hari saudara dan saya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya saudara mempersiapkan diri saudara dan saya untuk masuk dalam kekekalan, menang bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya juga dipersiapkan ada kemenangan sejati. Ya saudara, bukan hanya menang di bumi, bukan hanya menang di dunia, menang atas pergumulan, tapi suatu hari saudara dan saya juga menang bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Kemenangan sejati. Maka saudara, apa yang tadi barusan kita baca, sekali lagi ya saudara, Tuhan sendiri menasihatkan saudara dan saya. Maka untuk menang saudara, untuk suatu hari bersama dengan Tuhan, ada beberapa hal ini yang barusan tadi kita sudah dengar. Ya saudara, membeli emas dari Tuhan. Oh Pak Pendeta, Tuhan jualan emas apa gimana? Enggak, nanti kita akan sama-sama ya lihat saudara ya. Dalam inti khotbah saya akan jelaskan. Maksudnya membeli emas bagaimana? Pakaian putih dan juga minyak untuk melumas mata saudara dan saya supaya kita dapat melihat. Melihat siapa? Melihat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku akan melihat Tuhan. Amin. Saudara, di bumi, di dunia, melihat Tuhan bentuknya adalah pertolongan Tuhan. Melihat Tuhan adalah mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bahkan setiap jawaban doa yang kita doakan dikabulkan Tuhan, itu bentuknya melihat Tuhan. Selama saudara dan saya ada di dunia, di bumi. Tapi suatu hari, sekali lagi saudara dan saya akan bersama dengan Tuhan. Diam sepanjang masa kekal, selama-lamanya. Maka saudara, tujuannya untuk apa? Ayat 18 ini, kita lihat ayat 21. Dikatakan di sana, Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yesus sudah menang, katakan amin. Oleh karena Yesus sudah menang di atas kayu salib, curahkan tubuh darahnya bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya juga, kita orang Kristen, orang percaya, engkau dan aku sudah hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama bilang sama saya, hidupku berkemenangan. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, aku berkemenangan. Haleluya, lebih percaya lagi, aku berkemenangan. Yes, amin saudara. Masuk di bulan yang baru, ya saudara, kita nggak kerasa ya sudah mau masuk di akhir tahun, bulan Desember sebentar lagi. Saudara dan saya, doa saya setiap kita masuk di akhir tahun ini, kita menyelesaikan semua tahun 21 dengan kemenangan daripada kerajaan sorga. Dalam setiap tantangan, masalah, pergumulan saudara dan saya, Tuhan beri kemenangan bagi setiap kita. Maka saudara, hari ini sama-sama kita akan belajar apa yang kita perlukan ya untuk tetap mengalami kemenangan sejati. Yang pertama, hari ini saudara dan saya perlu catat baik, sesuai dengan firman Allah. Tadi kita sudah baca di ayat ke-18, emas ya saudara yang kita beli dari Tuhan. Maksudnya gimana? Emas itu adalah iman dan firman Tuhan. Ya saudara, emas gambaran iman dan firman Tuhan. Emas itu sangat berharga tentunya. Saudara mungkin punya emas, atau saudara mungkin ya pasti pernah ya melihat artinya emas, atau ya emas itu gambaran harta dunia saudara. Artinya pasti berharga. Ya saudara, sama seperti iman saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saya pernah sampaikan saudara bahwa mata uang kerajaan sorga adalah iman. Amin. Itu sebabnya mari saudara dan saya, apapun hari ini yang kau imani, apapun yang kau percaya, meskipun saudara sendiri, mungkin saudara percaya hanya seorang diri, tidak ada yang bersama dengan engkau. Tapi ketika saudara dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang pernah bisa menghalangi. Kerajaan sorga ada di pihak saudara dan saya. Imanmu digenapi. Hari ini Tuhan beri jawaban doa, Tuhan berkati saudara dan saya, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Setuju, katakan amin. Boleh kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang kompak sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Iman kita itu berharga lebih daripada emas di dunia. 1 Petrus 1, yuk sama-sama kita lihat dulu. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita perhatikan. Saya baca ayat 5 dan 6. Nanti kita baca sama-sama ayat yang ke-7 saudara ya. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, sama-sama Tiberias, Gading Nias live streaming, kita baca 1, 2, iya.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat ini mengajar saudara dan saya, menjaminkan kepada setiap kita, engkau dan aku orang-orang beriman, orang-orang yang percaya, suatu hari saudara dan saya akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Berapa banyak yang mengucap syukur yang percaya suatu hari saudara dan saya bersama dengan Tuhan kita mulia. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidupku mulia. Amin. Hidup saudara dan saya orang percaya, ya saudara, hidupnya diubahkan menjadi hidup yang penuh kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena percayamu, karena imanmu membuat saudara dan saya melihat hal-hal yang mustahil bagi dunia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin saudara. Itu sebabnya mari hari ini saudara, ya, iman saudara dan saya lebih berharga dari emas, lebih berharga dari harta duniawi. Apa gunanya punya semua dunia dan segala isinya kalau hilang nyawanya? Jangan sampai saudara hanya menang di bumi, tapi kita kalah di kekekalan. Mari saudara dan saya, kita menang di bumi, juga menang di dalam kekekalan. Katakan amin saudara. Ya, pemenangan sejati bukan hanya menang, ya mohon maaf mungkin ada lomba masak, ya lomba ajang pencarian bakat, bukan berbicara tentang itu saudara. Tapi kemenangan sejati saudara adalah ketika saudara dan saya bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, duduk di tahtanya yang kudus. Amin. Itu sebabnya perlu buat saudara dan saya untuk kita percaya, untuk imanmu, imanku hari ini sungguh-sungguh dimurnikan. Kuat saudara dalam proses. Kuat saudara, mari hari-hari ini di zaman akhir ini saudara. Mari saudara dan saya bukan hanya percaya, tapi saudara saya mau sampaikan, mujizat itu terjadi ketika saudara dan saya percaya dan juga melakukan semua yang baik, semua yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan katakan bagi saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudara, Papa Ryaji juga selalu menyampaikan. Makanya tadi kalau saudara mungkin dengar, ya saudara, untuk siapapun saudara, orang dewasa, keluarga, rumah tangga, orang-orang muda, ya saudara, percaya itu bagus, penting saudara dan saya harus percaya, ya saudara, pada kebenaran firman Tuhan. Karena ketika saudara dan saya percaya ada kuasa. Tapi saudara tidak sampai di sana saja. Mari saudara dan saya, ya Papa Ryaji selalu bilang saudara, bahwa imanmu yang besar harus disertai dengan perbuatan yang benar. Gimana maksudnya Pak Pendeta? Saudara, saya mau sampaikan hari ini mujizat pasti terjadi, katakan amin. Bagi saudara dan saya yang menjadi pelaku firman Tuhan. Saya terlalu percaya, itu sebabnya saudara, hari ini saya mau sampaikan saudara, kalau ya mohon maaf saudara, kalau hidup sembarangan, kalau hidup mohon maaf nggak baik, ya saudara mohon maaf saudara, mulut saudara dan saya nggak ada kuasa. Ya saudara, artinya apa kalau hidup sembarangan? Nonsen saudara. Tapi ketika saudara dan saya hidup benar, hidup sesuai dengan firman-Nya, maka perkataanmu ada kuasa, di tanganmu ada kuasa. Apa yang kupegang kerjakan berhasil. Iman saudara diberkati, dibuktikan, ada Tuhan, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Saudara pulang bawa jawaban doa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yakobus 2:17. Sama-sama saudara perhatikan. Firman Tuhan katakan apa di sana? Yakobus 2:17. Sama-sama kita perhatikan saudara. Saudara yang mau lihat dari HP, dari Alkitab silakan. Ya saudara, Yakobus 2:17. Sama-sama kita lihat saudara. Firman Tuhan bilang, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai apa? Perbuatan. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati saudara. Alkitab yang bilang, bukan saya. Itu sebabnya ada orang yang bilang, Pak Pendeta, saya udah gereja Pak, saya udah berdoa, saya udah baca firman, tapi mana Pak pasangan saya belum dapat, saya belum datang, pasangan belum datang juga buat saya. Gimana Pak Pendeta? Kalau kau sudah lakukan apa yang kau percaya hari ini, saudara maju bersama dengan Tuhan, buka hatimu. Bagaimana saudara dapat pasangan kalau nggak buka hati? Bagaimana saudara hari ini menerima yang terbaik dari Tuhan kalau saudara sendiri tidak melakukan apa-apa? Iman itu adalah action, katakan amin. Percayamu disertai dengan apa yang hari ini saudara lakukan dengan benar. Amin. Kalau hari ini saudara bilang, Pak Pendeta, usaha saya gimana nih Pak? Ya, usaha saya belum maju-maju juga Pak Pendeta. Saya udah doa, saya udah baca firman. Maka semua yang kau lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dan saya juga punya iman, artinya melakukan action. Ya, gimana? Buka usahamu, ya saudara, datang sama Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Urapi tokomu, itu tindakan iman. Amin. Panggil keluargamu,
Ajak mereka bersama-sama perjamuan di tengah toko saudara. Maka usaha bisnismu pasti diberkati Tuhan. Saudara pasti maju, dijaga malaikat, sempurna sehat, sakit penyakitmu sembuh. Saudara dan saya melihat kemuliaan kemenangan sejati dari kerajaan sorga. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada seorang ibu saudara, namanya Ibu Foni. Ibu ini saudara tinggal di Sulawesi Utara. Ya, dia tinggal di Manado. Satu hari saudara dia bangun tidur, kepalanya sakit sekali. Dan beberapa kali saudara, ya akhirnya dia nggak bisa bangun gitu saudara. Dia cek ke dokter, sampai di dokter saudara, dokter bilang dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Dan vonisnya saudara, waktu itu saudara mengarah menuju kepada tumor yang sangat ganas. Dan benar saudara, sampai di Jakarta dirawat 1 minggu lebih ya di rumah sakit cukup besar di Jakarta Pusat. Dan saudara, dokter juga mengatakan, mohon maaf Bu, ya vonisnya memang tumor ganas. Tidak mungkin, saudara, dokter bilang 50-50. Ya, artinya apa? Tidak mungkin tindakan yang lain kecuali operasi. Bahkan saudara, setelah operasi pun dokter berkata, ya itu makanya 50-50. Belum tentu sehat sempurna juga. 100% kembali seperti semula, ya. Tapi kami lakukan yang terbaik, saudara. Akhirnya saudara, hari itu ya Bu Foni, saudara, ya dia keadaannya semakin lemah, ya semakin ya menurun, saudara, maksud saya berat badannya. Sampai satu malam ketika dia sedang dirawat, dia mimpinya singkat. Mimpinya saudara tidak panjang, tapi dia bermimpi ketemu gembala saudara dan saya. Ketemu Pak Pariaji, saudara. Dan di mimpinya yang singkat itu, setelah selesai mimpi, ya entah kenapa walaupun kepalanya sangat sakit, tapi dia ada kekuatan. Mimpinya saudara, dia melihat kekuatan yang baru. Bahkan dia mengalami semangat yang baru. Entah bagaimana saudara, ya artinya saudara, saya mau sampaikan. Tadi gembala sidang mengatakan bahwa saudara, gembala yang martir, rohnya bisa dipakai Tuhan untuk menjumpai orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang lemah, untuk menerima kekuatan baru. Untuk saudara dan saya diberkati Tuhan. Saudara dan saya melihat mujizat, mengalami kemenangan. Katakan amin saudara. Hari Minggu saudara, ya dokter bilang, ya hari Minggu, sampai kalau hari Minggu tidak ada perubahan kemajuan, hari Senin langsung dirujuk ke Mount Elizabeth Singapura. Maka saudara, hari Minggu ibu ini saudara ke TBRI Sarbini. Kemudian saudara, dia ya dengan iman dia percaya, ya mohon doa kepada gembala sidang. Tapi apa yang terjadi sampai di Balai Sarbini, ini tentunya sebelum pandemi saudara ya. Ternyata saudara, jemaat ribuan orang, waduh saudara, berlapis-lapis menghubungi gembala saudara. Dan akhirnya dia melihat, waduh, bagaimana mungkin ya saudara, dengan orang sebanyak itu, tapi Tuhan itu luar biasa. Katakan amin saudara. Dia juga berdoa dalam hatinya, Tuhan, kalau aku sudah sampai di sini, aku percaya sekalipun banyak orang, sekalipun mungkin kelihatannya dari sudut pandang manusia tidak mungkin terjadi, tapi aku percaya aku pasti bisa didoakan, aku pasti sembuh. Katakan amin. Saudara perhatikan, semua kata-kata iman itu muncul dengan kata walaupun, sekalipun. Ya saudara, dalam bahasa Inggris itu artinya even though, even if. Tapi kata khawatir, kata cemas, kata ketakutan itu selalu muncul dengan kata-kata what if atau how if. Bagaimana ya nanti? Aduh, gimana kalau nggak berhasil? Aduh, gimana kalau gagal? Aduh, gimana kalau nggak sesuai rencana ya? Aduh, gimana ya Pak Pendeta, gimana Pak kalau nggak sesuai dengan apa yang kita doakan? Tapi iman selalu muncul dengan kata-kata walaupun, sekalipun mungkin tanaman tumbuhan tidak bertumbuh, tapi sekali-kali aku selalu percaya kasih setia Tuhan selalu selama-lamanya menyertai kehidupan orang benar. Orang percaya akan melihat kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka saudara, dia berdoa, Tuhan, aku percaya walaupun ya ada banyak orang, sekalipun ada banyak orang, Tuhan itu ajaib. Amin. Tuhan kita hidup. Katakan amin. Tuhan itu luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhanku ajaib. Yes, saudara tahu ketika dia turun, ya saudara, dia bilang pada kami, dia bersaksi sebenarnya, ya dia bilang, wah apa mungkin ini, ya mungkin gak bisa. Tapi dia turun ke lobi, mungkin dia mau cari minum. Tapi ternyata saudara, sampai di lobi bertemu dengan rombongan gembala sidang, kami mau pindah ke tempat lain. Dan waktu itu saya juga berada di sana, makanya saudara saya bisa cerita. Ya saudara, dan ketika dia berjumpa, nggak ada orang. Ya sudah, nggak ada jemaat yang lain. Pak Pariaji mendoakan sederhana, diberikan minyak, diurapi kepalanya dengan minyak. Pak Pariaji menubuatkan, berdoa, besok yuk ke Singapura, sempurna sehat, tidak akan operasi, bebas dari tumor. Sampai di Singapura, yuk cuma jalan-jalan.
Haleluya. Saudara, awalnya dia berpikir, masa? Tapi ketika ditanya, "You percaya?" "Amin Pak, saya percaya." Ketika esokan harinya saudara sampai di rumah sakit di Singapura, puji Tuhan bertepatan dokter yang melayani orang Kristen. Jadi setelah dicek, diperiksa MRI dan lain-lain dari kepala sampai kaki, mereka malah ngobrol. Ya saudara, Ibu Foni dan dokter ini malah ngobrol tentang apa kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan. Saudara, hasilnya menunggu sampai sore. Menunggu hasilnya, dia keluar dari rumah sakit, dia jalan-jalan di Orchard Road, saudara. Dan apa yang terjadi? Sore kembali ke rumah sakit, dokter juga pun terheran-heran. Karena dokter mengatakan bahwa hasil yang ia terima dari Jakarta sangat jauh berbeda. Kepalanya tidak ada penyakit, tidak ada tumor sama sekali, sempurna sehat, bebas dari operasi, tidak perlu dioperasi, diberkati sehat sempurna, melihat kemenangan kemuliaan Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang lebih kompak bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dokter sampai tanya, "Ibu tadi kemana? Menunggu hasilnya, you kemana?" gitu. Ya saudara, "Saya jalan-jalan dokter di Orchard Road." Ya saudara, dan dia mengingat sesuai dengan doa nubuat dari Gembala Sidang. Pulang sehat sempurna, sampai di Singapura hanya jalan-jalan. Iman orang percaya disertai dengan perbuatan, besar kuasanya buat saudara dan saya yang percaya. Katakan amin saudara. Yang kedua, yang terakhir saudara, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 7-8. Rekan-rekan boleh bersiap bergabung di depan. Silakan, Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Saya baca bagi setiap kita. "Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu." Saudara, kalau tadi saudara ingat ayat pembuka Wahyu 3 ayat 18, dikatakan di sana saudara ada beberapa unsur. Ya, yang pertama emas. Tadi saya sudah jelaskan, emas itu adalah firman Tuhan dan iman orang percaya. Yang kedua dan ketiga adalah pakaian putih. Yang berikutnya adalah minyak. Ya saudara, bagaimana saudara dan saya berkemenangan, kemenangan sejati diberikan pada saudara dan saya adalah ketika kita duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Mazmur 23 tadi saudara disampaikan oleh Gembala Sidang, "Makan hidangan bersama dengan Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau sampaikan, sama seperti iman, ya saudara, belum cukup dengan iman saja, tapi harus ada perbuatan yang benar. Amin. Hari ini mari saudara dan saya, pakaian putih berbicara tentang kekudusan. Saudara dan saya mau sampaikan, kekudusan itu bukan tidak mungkin. Kekudusan adalah hidup normal. Katakan amin. Kekudusan bukan momok. Saudara dan saya pasti bisa di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang rindu, yang percaya, lambaikan tangan saudara. Hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan Tuhan, diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, saya mau sampaikan, kekudusan adalah proses hidup. Mungkin saudara tidak segampang membalikan telapak tangan, tapi bukan berarti tidak mungkin. Amin. Saudara dan saya, dalam kekudusan yang saudara dan saya kita miliki, ya bersama dengan Tuhan, Tuhan yang mampukan saudara dan saya. Karena bukan kuat gagah kita, tapi saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya saudara, kekudusan adalah the only ticket, one way ticket to heaven. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan demikian saudara. "Berusahalah hidup damai dengan semua orang." Perhatikan ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kalimat terakhir, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau saudara ingat tadi di ayat pembuka, Wahyu 3 ayat 18, ya saudara, "Minyak untuk melumas matamu agar engkau dapat melihat." Ada amin. Jadi hari ini saudara saya mau sampaikan secara singkat, ketika saudara dan saya hidup benar, hidup kudus, pakaian putih itu gambarannya, gambaran pakaian putih warga sorga, hidup dalam kesucian, itu saja belum cukup. Saudara dan saya harus diurapi dengan minyak. Amin. Karena firman Tuhan bilang, bukan saya. Alkitab katakan jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Itu sebabnya mari hidup dalam pengurapan. Yang kedua, ya saudara, yang terakhir, hidup dalam pengurapan, pakaian putih, kesucian. Saudara dan saya diurapi dengan minyak. Ada satu literatur, saya pernah belajar saudara. Literatur ini mengatakan begini, Henok, saudara tahu Henok ya? Henok terangkat ke sorga hidup-hidup. Henok gak ada jasadnya di bumi. Henok terangkat hidup-hidup ya dalam kemuliaan Tuhan. Ketika Henok di pintu sorga saudara, di gerbang pintu sorga, ya saudara, dia berhenti, ditahan dulu saudara, karena Tuhan suruh Michael, saudara tahu Mikael adalah penghulu malaikat. Tuhan bilang sama Mikael,
untuk mengurapi Henokh terlebih dahulu supaya Henokh dapat melihat Tuhan. Maka saudara, hari ini saya mau sampaikan ya, bagaimana saudara dan saya bisa duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan, diam sepanjang masa gagal. Kemenangan sejati adalah kemenangan ketika saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Mujizat yang luar biasa adalah ketika tanganmu tanganku digandeng malaikat ke sorga. Katakan amin saudara. Amin. Diurapi dengan minyak saudara dijaga malaikat. Diurapi dengan minyak saudara berkemenangan. Diurapi dengan minyak saudara dan saya. Tadi Pak Paryaji bilang, jasad yang udah belasan tahun saja saudara, awet muda. Ya, teman saya namanya Immanuel, yang tadi diceritain sama Pak Paryaji, itu kakeknya teman saya. Ya saudara, namanya Pak Sinuraya, tinggalnya di Medan. 97 meninggal, tahun 12 dibongkar. Kenapa? Karena mau dijadikan satu. Ya saudara, dengan istrinya. Dan ketika dibongkar saudara, tetap awet muda, jasadnya nggak rusak. Peti matinya tetap utuh saudara. Belasan tahun diurapi sebelumnya dengan minyak. Saudara dan saya berkemenangan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya mari saudara dan saya di zaman akhir, bahkan saudara dan saya, kita sebentar lagi menyelesaikan tahun 21. Ya, ada banyak orang bilang tahun 21 artinya masuk ke akhir tahun. Aduh Pak Pendeta, hati-hati, akhir tahun biasanya banyak masalah, biasanya banyak peristiwa, biasanya banyak celaka bara bahaya. Saudara dan saya pegang teguh Wahyu 6 ayat 6, yang ada kuasa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu sama-sama, jangan malu-malu. Yang kompak buat Tuhan Yesus. Karena ini janji Tuhan saudara. Ada seorang ibu, saudara boleh tutup Alkitabnya, saya tutup dengan kesaksian ini. Ada seorang ibu namanya Ibu Amelia. Ibu ini saudara, dia keluarga muda, mereka tinggal di daerah Tangerang Selatan. Mereka suatu hari jalan-jalan saudara, menuju ke sebuah mall, ya saudara, di daerah Tangerang. Kalau saudara tahu ada satu mall namanya Ion Mall. Ya saudara, singkat cerita pulang dari mall itu, mereka bertiga, Bu Amel, suaminya, anak masih umur 1 tahun, anak laki-laki di dalam mobil. Tapi mereka bersaksi kepada kami saudara, mereka sudah bersaksi di dalam mobil selalu ada minyak urapan. Ya, minyak urapan ini, saudara dan saya, kita menyembah Tuhan Yesus. Kita tidak menyembah minyak. Minyak urapan adalah sarana kuasa. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Saudara dan saya ada Yesus. Di mulutmu ada Yesus, di hatimu ada Yesus. Saudara dan saya ada kuasa. Katakan amin. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Ya saudara, mereka pun setiap hari selalu bersekutu, perjamuan kudus. Itu sebabnya saudara, saya mau bilang, orang benar, orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, hidup dalam kebenaran, saudara dan saya diurapi, engkau dan aku diluputkan dari bahaya. Amin. Saudara, mereka keluar dari mobil, mereka jalan pelan. Ya saudara, jalan pelan mobilnya. Ada mobil dari arah lain, antah berantah saudara, berjalan sangat kencang sekali. Singkat cerita, mobil mereka ditabrak berguling-guling. Ini fotonya. Saudara bisa renungkan. Itu keadaannya seperti itu saudara. Bentuk mobilnya seperti itu. Dan semua warga yang melihat, saudara, orang yang menolong itu berpikir nggak mungkin baik-baik saja. Tidak mungkin baik-baik saja. Saya sengaja screenshot WA-nya Ibu Amel. Pak Paryaji bilang saudara, yang di mimbar nggak boleh dusta. Harus jujur, katakan amin saudara. Saya sengaja tampilkan ini saudara, agar iman saudara dan saya bangkit dalam Tuhan. Dikatakan apa saudara? Setiap dokter yang memeriksa kami heran setelah kami kasih unjuk itu kasih tunjuk gitu saudara ya. Foto ya saudara, video kecelakaan tersebut, heran, kaget, syok, merinding, mobil hancur. Tapi kita bertiga sehat, dahsyat Tuhan Yesus. Hasil ronsen dan CT scan saya dibacakan, tidak ada satupun patah, kerusakan, tidak ada pendarahan apapun. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Bangkit berdiri, jadilah setia, jadilah kuat, tetaplah percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur ku milikmu, menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur, ku milikmu,
menjadi kesukaanmu. Inilah hidup kami, oh di dalam kasih-Mu Tuhan kami imani. Angkat tangan kita. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, oh penuh kemuliaan bagai bintang bersinar. Haleluya, terangi jalan hidupku. Oh Yesus, nyatakan Kau segala-galanya. Engkau kekuasaan, Engkau perlindungan kami Tuhan. Bersama Tiberias kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu Tuhan. Haleluya, Kau mengurapiku, oh penuh kemuliaan. Percaya, klaim janjinya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi. Ibadah ini bisa dihadiri oleh jemaat, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 November. Akan dilayani oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bersama tim doa Bapak Pendeta Marcel Sairang dan tim. Bagi jemaat yang ingin didoakan bisa menghubungi, yaitu nomor 08801 373737 atau 08801 383838 atau 0813 17738 515. Ibadah tengah minggu Citra Garden, ibadah tatap muka pada hari Kamis tanggal 4 November 2021. Tersedia 2 kali sesi ibadah, yaitu pada pukul 4 dan pukul 6 sore dengan pembicara Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Ibadah tengah minggu di hari yang sama, di cabang yang berbeda, yaitu di Newton Cibubur, ibadah tatap muka pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 pada pukul 6:30 malam dengan pembicara Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Kami mengundang setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, sama-sama kita boleh hadir di ibadah KKR Kaum Muda Bonerges, ibadah tatap muka pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 pada pukul 5 sore di Tiberias Kelapa Gading Nias. Pengumuman yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dengan bangga dan bersukacita kami informasikan, yaitu kembali kami akan buka, yaitu Tiberias cabang Sunter Plaza. Bagi Bapak Ibu Saudara sama-sama kita boleh hadir, yaitu pada minggu depan tanggal 7 November 2021. Terpuji nama Tuhan, demikian informasi yang bisa kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Imani, saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar, ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Makasih ya Tuhan Yesus, tubuhmu dan darahmu
tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus kepada yang terkasih. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martin, kami persilakan untuk memimpin setiap kami. Kita akan masuk pesan Kudus. Bisa sampaikan tadi Bapak, Tuhan juga mengatakan Anda perlu untuk pesta surga. Artinya yang punya rumah perlu minyak di dalam Wahyu 3:22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya matamu dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, untuk pesta di surga, maka juga Anda perlu minyak urapan untuk memandang kepada Allah. Maka betul Anda hidup yang mengalami cobaan, yaitu seperti emas makanan, yaitu sangat keras. Kedua, Anda hidup yang suci, maka Anda juga saya serukan, Anda kalau ingin ke surga, Anda harus suci pikiranmu, perkataan obrolanmu, kepada Anda juga perlu minyak. Tuhan katakan untuk memandang kepada Allah, agar Anda pesta surga sampai kepada Anda pada acara soalnya saudara minta juga sama sab untuk menulis, maka Anda saya duakan lagi yang telah telepon, saya duakan, saya ingin telepon Anda satu-satu, tapi kan saya baru kurang fit, maka saya rasa ingin sekali menyapa Anda, ingin dua, tapi saya duakan, saya rapat sedikit 2 kali, saya duakan lagi setiap orang yang telepon kepada yang dicatat, yang sudah didoakan, tapi nanti saya ulang pada sedikit 2 kali lagi saya doakan, maka kita akan masuk bersama Kudus. Mari kita bersama Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kausah, yang menyempurnakan tubuhku, jiwaku, agar kami dibangkitkan kiamat, agar kami akan selamat terbang kawan masuk kerajaan surga. Bahwa kami disampaikan untuk jadi warga surga. Yang kedua, kami doa dari ujung rambut, ujung kaki, kami diurapikan, tidak mikiran, tidak bertiku, kami tolak kelemahan tuh, kami diurapi penuh kuasa mujizat, tidak mikiran, tidak bertiku, anak-anak muda, kami tolak bodoh berubah, anak baik, pandai, cerdas, punya road best, sopikus, roh juara bidangnya, selalu lulus dalam ujian. Demikian juga berkati urapi kami, karena mulut kami ada kuasa, ada mujizat, mata kami sempurna, kami tolak kebutaan, kami tolak katarak, kami doa jantung kesehatan, tidak akan baik. Siapa sakit jantung disembuhkan, sakit jantung sembuhkan, sakit ginjal sembuhkan, siapa yang terbun sakit ginjal, siapa berbicara percaya akan mereka tidak sakit ginjal, tidak terkawal diabetes, demikian 3 sakit paru-paru, kami tolak segala kutu virus racun,
atau kami doa bebaskan dari virus corona, maka siap semua yang hadir bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, tidak gagal dan sakit yang miskin. Kami doa berkati mereka sembuh sehat, tidak sakit, ginjal sempurna, tidak cedera, tidak ada operasi, diberkati berkuasa segala makanan tanpa batal. Kami diberkati, kami semua hari ini kami doa agar tubuh jiwa roh kami sehat semula untuk bangkit dari kiamat. Inilah roti dan surga, inilah tubuh Kristus. Kita sama ini, mari berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai pecahan yang baru yang dosaku diampuni, disung pikiranku, perkataanku, bantu kami tolak segala dosa, karena kami hidup yang suci. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak persalahan, kami tolak boleh kami pulang di agar kami keluarga kami semua selamat menjadi warga surga. Kami doa, kami akan bangkit dari kiamat, terbang kawan menjadi warga surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang kedua, dari ujung laut, ujung kaki kami diberkati sehat sempurna, tidak mikir tidak dulu. Tetapi Tuhan anak-anak muda, kami tolak bodoh lupa, kan pandai cerdas, punya roh debes, dibekis roh juara di bidangnya. Mereka diurapi, lulus ujian apapun, apa juga berkati, apa kerjakan diberhasil, diurapi mulut kami, ada kuasa mujizat, mulut kami diurapi, penuh kuasa mujizat apapun yang kami kerjakan akan berhasil. Kami doa jantung sehat, tidak akan dioperasi, jantung sempurna sehat, tidak akan dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, pencernaan sehat, kami tolak kanker, kami tolak tumor, berkati ginjal sehat sempurna, ginjal, kami tolak cuci darah, kami tolak bisa operasi, ginjal sempurna, berkuasa obat-obatan, lancar baik besar, lancar baik kecil. Kami doa, kami sembuhkan ini, segala penyakit sembuh, kami tolak virus, racun-racun yang betul. Kami doa, kami disembuhkan, bebaskan kutu sakit, segala virus kuman kami tolak, agar kami doa, kami diurapi, kami disembuhkan. Anda doa masing-masing sebut sakit Anda. Dengan sani, Yesus berkati kami semua sehat sempurna. Engkau perintahkan mengusahakan lebih dari roti mana, jangan dari roti mana, jangan roti mana, bangga tidur 40 tahun di padang gurun. Berkati kami hidup di bumi ini, di surga. Yang kedua, jangan roti masih abadi, ada jiwa baru, agar kami hidup suci, hidup yang kudus. Yang ketiga, jangan roti masih abadi, ada kasus baru, Engkau yang bergerak terangkan agar kami, keluarga kami, anak cucu kami, generasi wajar, dari Tuhan, roh gagal, roh mesri kami Tuhan, berkati kami sehat semua, virus semua, kami telah racun, virus tidak kanker, tidak tumor, tidak tersakit. Siapa yang didua yang terus berkati sembuhkan, bebas dari isolasi, bebas dari penderitaan, bebas dari miskin maut, kami diurapi. Agar kami semua sehat, berkati Tuhan keluarga kami, tidak kena pusing bangsa kami, bersuluh kasihan orang ya, orang berkati, bebaskan semua siapapun yang membantu
dihancurkan. Siapa bangsa manapun yang membuat virus harus dihancurkan Tuhan. Tidak layak di muka bumi karena membuat sengsara manusia. Kami berdoa agar siapapun yang membuat virus layak dihancurkan Tuhan. Karena membuat sengsara kepada banyak orang. Sama dengan bangsa Amerika Latin, bangsa kami dua bangsa kami diberkati. Bebas dari virus. Kami diberkati. Lepas dari segala kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk miskin, bebas virus sudah ada Yesus darah kebangkitan. Amin. Dan Tuhan yang berapa nih? Tuhan yang merintahkan membawa kuasa minyak anggur. Yang urus di langit, di Hakim 9:89 yang mengatakan, minyak ini punya kuasa, muliakanlah, muliakan manusia, angkakan yang kudus di langit. Malamnya Tuhan setan perlu jauh Pak. Bapak jangan siksa kami, jangan siksa kami. Ternyata kalau setan tahu namanya urapan, minyak ini punya kuasa bagi orang mati, atur kuasa gelap kuasa setan, dan dalam penyarapan muliakan Allah, muliakan setiap orang yang pegang minyak berkati. Mereka bebas dari kutuk sakit, penderitaan, mereka diurapi, bangkit dari kiamat, terbang kapan, masuk langsung diurapi. Setiap penyakit sakit disembuhkan. Kami tolak kutuk sakit, penderitaan, roh gagal, roh miskin kami patahkan. Mereka diberkati. Apapun usaha mereka diberkati berhasil. Tidak miskin gagal. Maka mereka semua punya urapan, dalam penyerapan, menyembuhkan mereka, urapi mereka sebagai warga surga. Anda orang yang sakit, dua akan ada semua orang yang sakit. Kami dua berkati mereka, berkati keluarga Bapak Dharma. Istri dan semua juga Ibu Tani sehat, tidak sakit jantung. Siapa yang telepon, maka mereka disembuhkan, tidak sakit jantung, tidak sakit kanker, tidak. Kami telah bebas resesi dan juga di Pak Anggolo berkati keluarga yang bahagia. Juga kami bersama keluarga punya rumah di surga, punya rumah di Win. Berkati keluarga Victor, berkati agar keluarga mereka bahagia. Semua yang kau jumpai Tuhan, kalau yang kau jumpai hamba ibu sudah di surga, aku yang bertemukan dua kali, aku berkati supaya sama keluarga kembali menyembah Engkau. Yang kau jumpai Tuhan, kalau kau jumpai kami, jumpai juga mereka. Bapak Engkau yang punya surga, Bapak Engkau yang punya kuasa, beri mulakan cepat dalam surga. Karena di alam roh banyak setan kuasa gelap, tapi yang jadi warga surga, sesibuk warga surga, siapapun mereka jadi dunia, kalau mereka disembuhkan jadi warga surga. Dalam harapan urapi kami, di dalam nama Bapa, Putra Kuasa diurapi, setelah penyakit disembuhkan, kami mulia, segembira, kami tercatat sebagai warga surga sepanjang masa. Diam di Tuhan dalam nama Yesus, nama harapan. Kami kembalikan pada
Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi kembali yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita beri pujian tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Saudara dan saya kita diberkati, amin. Saudara dan saya kita pulang dengan berkat, sukacita, kasih anugerah dari Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus berkati semua, yaitu yang hadir pada siang hari ini. Tuhan, semua jemaat-Mu, Tuhan beri mujizat, Tuhan beri berkat-Mu, beri jawaban doa bagi setiap kami yang berseru kepada Tuhan. Kami yang percaya, kami yang beriman, dalam nama Tuhan Yesus kami menemui jawaban doa, kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan kuasa sarana minyak dan anggur, kami percaya di balik sakramen perjamuan kudus minyak urapan ada kuasa yang besar, ada mujizat yang besar di dalam kehidupan setiap kami. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang di live streaming di seluruh Indonesia, bahkan yang di luar negeri sekalipun. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang hadir di Gereja Gading Nias diberkati Tuhan. Rumah tangga, keluarga, suami istri, anak-anak muda diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati Pak Adrian bersama keluarga, sempurna sehat, usaha pekerjaannya maju berhasil, dipromosi dalam nama Yesus menjadi instruktur, jadi director dalam nama Yesus. Berkati Pak Yulianto bersama dengan keluarga, berkati usaha maju, pekerjaannya berhasil, anak cucu mantunya diberkati, diselamatkan dalam nama Yesus, sehat sempurna. Kami berdoa berkati Papa dari Ripka sempurna sehat, ginjal baru, bebas dari cuci darah oleh darah Yesus, ginjalnya sehat sempurna, ginjal yang baru. Tuhan beri mujizat. Bu Intan bersama keluarga diberkati Tuhan, disayang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan, dipromosi, usaha diberkati, anak-anaknya juga diberkati berhasil. Ibu Yona Silain bersama keluarga diberkati Tuhan, sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan berkati Lina bersama keluarga, diberkati Tuhan. Semua yang melayani dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat penyertaan Tuhan. Bahkan berkati yaitu tim worship, berkati worship leader kami. Tuhan Yesus berkati Bapak Yoris bersama keluarga, Bapak Desmond bersama keluarga, diberkati Tuhan. Berkati imam musik, Pak Catur bersama rekan-rekan diberkati. Bahkan backup singers diberkati Tuhan. Soundman operator, Tuhan Yesus memberkati. Urapi tim media, Tuhan memberkati. Bahkan Asyar, greeter diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkati semua yang melayani Tuhan, tidak kekurangan segala sesuatu yang baik. Tuhan berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, tegap sentosa, umur panjang dalam berkat kasih anugerah Tuhan, bersama dengan anak cucu mantu diberkati Tuhan. Para pemimpin gereja, Tuhan memberkati. Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji diberkati Tuhan. Tuhan berkati juga Kargo Pariaji bersama dengan keluarga. Berkati Pak Anggoro bersama keluarga, diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa Ibu Gledi bersama dengan semua keluarga, anak cucu mantu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bapak Stompul, Tuhan berkati bersama dengan Ibu, bersama anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah bagi saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Terpuji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Bapak Ibu Saudara dihimbau untuk tetap gunakan masker dengan secara baik dan benar. Dan saat proses keluar dari ruangan ibadah, Bapak Ibu Saudara boleh keluar dengan menjaga jarak 1 meter di depan, 1 meter di belakang. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami
Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus berkati saudara dan Shalom Tiberia.